itu kayak mana sih mati rohani? Kematian rohani itulah kejatuhan manusia pertama dalam dosa itulah. Itu kan peristiwa itu kan ketika manusia pertama itu kan melanggar titah yang maha kuasa, perintah Allah yang kuasa, Allah yang maha kuasa. Mereka melanggar, padahal kan Tuhan kan pada saat itu kan memberikan perintah, nggak boleh ya. Tapi tiba-tiba mereka digoda oleh iblis. Berarti gini ya, kalau ada mati rohani berarti ada hidup rohana ya? Ada ya hidup rohana ya? Ada? Nggak begitu juga konsepnya. Jadi, ada blender. Aku pun baru tahu ini mati rohani. Dari mana kau dapat itu mati rohani pemahaman itu? Iya, makanya saya kasih tahu sama adik cantik ini. Adik cantik blender. Cantik? Mak, gawat lah. Iya, daripada saya marah-marah, mending saya buat humoris aja ya. Mana blender ini? Dari mana pemahamanmu kau dapatkan itu mati rohani itu dari mana dapatnya itu? Ya dari Alkitab, bahkan Alkitab kan mencatat mereka kan manusia berjat. Mati tewas. Nah, begini blender, jatuhnya manusia pertama dalam dosa itu apa? Tentang pelanggaran apa menurutmu dulu? Karena makan buah itu iya kan ya, kamu setuju kan dengan pendapat saya kan? Nah terus setuju nggak dengan pendapat saya? Bukan iya terus ini konteksnya gini loh, ketika saat itu ada dua makhluk, iblis dan Adam dan manusia. Nah saat itu Tuhan berkata, hei Adam Hawa, jangan kalian silakan boleh. Bukan begitu nadanya. Adam Hawa, mana ada kayak gitu. Iya memang begitulah sama. Hei Adam dan Hawa, jangan silakan kalian apapun lakukan, makan buah ini. Cuma selain itu, jangan kau makan buah pengetahuan itu ya. Nanti kau makan, pada saat kau makan kau pasti mati. Ingat itu, pasti mati. Ingat itu ya, katanya. Udah, kemudian masuklah iblis berubah menjadi ular. Apa kata iblis? Kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati. Percayalah sama aku, nggak akan kau mati. Kan Tuhanmu mengatakan kau mati ketika makan buah itu. Tapi kau akan mati, percaya sama aku. Nah, pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa mati? Bukan mati secara jasmani, maksudnya di situ kan apakah Adam dan Hawa mati? Itu pertanyaan aku. Bukan ya, jadi itu ya, makanya Bang Blender saya katakan bukan kematian jasmani, di situ kematian rohani, kematian. Kan mereka kan awalnya kan kudus. Jadi kekudusan itu sudah tercemar ketika mereka melanggar titah Allah. Nah itulah kekudusan mereka itu sudah tidak ada lagi karena mereka berbuat kecemaran di hadapan Allah. Gitu maksudnya. Siapa yang melakukan pencemaran? Ya itulah manusia pertama tadi, Adam dan Hawa. Siapa yang dicemarkan? Ya perintah Allah lah yang mereka cemarkan. Yang dicemarkan siapa? Nama siapa yang dicemarkan? Ya perintah Allah pada masa itu. Nama siapa yang dicemarkan? Bukan nama siapa, kan perintah Allah kan pada masa seperti blender katakan, Tuhan memberikan perintah. Jadi mereka melanggar, itu yang mereka cemarkan adalah perintah itu, padahal mereka awalnya malah manusia yang kudus. Gitu blender. Blender udah sholat belum? Sholatlah dulu biar segar diri. Jangan marah-marah blender. Aku pakai soundcard, tadi nggak pakai soundcard. Ini udah makan belum? Jawabanmu gabrol kali nih, gabrol. Sumpah gabrol kali jawabanmu. Ya. Di situ persamaan mati, janganlah, nggak ada. Di mana kau mengatakan mati rohani, rohana? Persamaan mati itu apa? Mati, tewas, meninggal, selesai. Mati. Jangan kau tambah-tambah mati rohani, mati. Dari mana kau mengatakan itu? Nggak aja kau nih. Kalau sudah mati sekarang, ada dua pilihan itu. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa mati ketika makan buah pengetahuan itu? Jawabannya A, mati, B, tidak. Selesai. Kok mengatakan mati rohani? Pertanyaannya, apakah mati atau tidak? Itu aja. Coba. Jangan kau mengatakan, oh itu mati rohani. Jangan, kita bukan anak SD, bukan anak sekolahan. Ingat ya, udah tua semua sini, udah tua. Jangan narasi suka-suka hati. Pertanyaannya, A, mati, B, tidak. Simpel aja. Silakan apakah Adam dan Hawa ketika makan buah pengetahuan itu A, mati, B, tidak? Silakan. Iya, jadi kan saya sudah memberikan pemahaman, tapi kalau Pak Blender aku nggak minta pemahaman, aku minta jawaban A, mati, B, tidak. Tadi kan saya memberi pemahaman, tapi menurut Blender bagaimana? Coba dulu saya dengar. Kan saya mau pernyataan. Sekarang simpel aja. Tuhanmu mengatakan,
Adam dan Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan itu ya. Nanti kalau kau makan buah itu kau mati. Catat ya, pasti kau mati. Jangan kau makan itu ya. Nah, itu kata Tuhanmu. Jangan kau makan. Sekali lagi, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan kau mati. Selesai. Nggak ada dikatakan kalau kau makan kau mati rohani. Kan nggak ada gitu. Kan nggak ada disampaikan jangan kau makan. Kalau kau makan itu kau nanti akan mati rohani. Kau nanti makan mati rohana. Kan nggak ada. Jadi dikatakan mati. Selesai. Nggak ada dikatakan pingsan, nggak ada dikatakan mati jiwa, nggak ada dikatakan mati apa mati. Kalau udah mati matilah. Apalagi persamaan mati, nggak ada kan? Kau nanti nggak ada mati tewas, sama itu. Kau nanti meninggal. Udah. Nah sekarang pertanyaan aku, apakah ketika Adam dan Hawa makan buah itu A mati, B tidak? Bukan mati jasmani di situ, artinya bukan mati jasmani. Ya makanya di situ dikatakan bukan mati jasmani, tetapi karena mereka mencemarkan diri, melanggar perintah Allah, sehingga mereka dikatakan mati. Artinya di situ mati dalam hal rohani. Dari mana kau dapat itu mati dalam hal rohani? Dari mana kau dapatkan? Nah jadi gini, Anda kan ini bertanya ini, jadi saya memberikan pemahaman Pak Blender. Dari mana kau dapatkan narasi kalau mati rohani di situ? Dari mana dapatnya? Nah, kalau Anda menolak itu, justru saya menanyakan. Coba aku deh. Aku nggak menolak. Tunjukkan datanya dari mana kau dapatkan. Kalau misalnya nggak cuma menurut pendapatmu, menurut pemahamanmu sendiri, sama aja. Kutolaklah. Sedangkan jelas yang namanya mati, mampus, modar, tewas, meninggal, itu mati. Jadi tahu. Ya, itu kan itu pemahamanmu. Loh, pemahaman secara umum lah. Nggak aja. Nggak boleh. Nggak boleh cumananya. Loh, kalau kita diskusi, ini kalau diskusi berdasarkan iman, ya udah mati aja nih, mati rohani. Jadi artinya Blender, kita tidak boleh mentok dalam satu kata. Astaga. Karena karena setiap kata itu, setiap kalimat itu pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Jadi enggak, coba kau cari pemahaman daripada mati itu apalagi, coba yang lain selain mati apalagi, coba matilah, modar, tewas, apalagi. Iya Blender, betul Blender. Maksud saya itu untuk memahami dalam satu kalimat itu kita tidak boleh mentok. Artinya pastinya ada tujuan dan maksud. Apalah coba pemahaman mati, coba kau enggak, aku baru tahu sih mati rohani ini kayak mana sih mati rohani. Kan tadi kan saya sudah memberikan ini penjelasan bahwa manusia pertama itu adalah kudus. Ya enggak? Percaya enggak manusia? Sekarang aku tanya, Yesus mati tidak? Ya bukan gitu pembahasannya, udah lanjut lagi. Yesus itu mati tidak? Ya mati. Tapi, udah selesai. Mati itu apa dia? Mati kan? Jadi jangan samakan. Mati rohani? Bukan. Jadi inilah salahnya Blender. Makanya saya bilang tadi jangan mentok. Karena kan beda, pasti setiap peristiwa itu kan ada ceritanya gitu. Begitu loh. Loh, kok ceritanya? Itu pernyataan dan kalimat jelas, tegas yang dinyatakan Tuhanmu. Begini, kalau Yesus itu mati kan itu dalam hal ranah penyaliban, betul. Iya, mati dia kan? Mati secara jasmani, bukan mati dalam roh. Mati secara jasmani. Jadi ini ada mati rohani. Iya, makanya saya bilang. Hawanya mati rohana. Iya, bukan begitu. Dari tadi saya bilang pastinya setiap kalimat itu kita tidak boleh mentok memaknainya, tetapi pasti ada tujuan dan ada maksud. Gitu, Bang Blender. Coba. Enggak. Cobalah, aku baru tahu yang namanya mati itu ada lagi tidak mentok. Mati, kurasa mati itu udah suatu kata yang mentok, kurasa. Iya. Kalau kehidupan kita sekarang itu kan begitu. Jadi maksud saya dalam memahami sejarah, pasti sejarah itu kan pasti ada peristiwanya. Kan begitu, beda-beda peristiwa, beda-beda kejadian, dan beda-beda maksud tujuan. Apalagi begitu. Masalah mati ke sejarah. Itu mati itu sebuah kata loh. Bukan mati, bukan sejarahnya yang mati, Blender. Enggak, ini kita bahas sebuah kata dan kalimat mati. Iya. Itu satu kata, mati, yang artinya tewas. Meninggal. Iya, persamaan mati apa? Tewas, meninggal, apalagi?
Ya itulah mati. Yang ku tahu. Kok mati Jadi- rohani itu gimana mati rohani? Jadi begini Blender, untuk memahami setiap kejadian atau peristiwa di dalam Alkitab itu secara histori legalitas, pastinya ada tujuan maksud. Artinya bahwa setiap kejadian itu beda cerita gitu. Tidak boleh disamakan, tidak boleh disamaratakan, nggak boleh. Nah, gitu Bang Blender. Nggak boleh disamaratakan. Jadi Karena beda peristiwa, beda cerita, beda kisah gitu. Itu Bang Blender. Di Aduh, dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab. Ya di mana tertulis syaratnya itu? Syarat-syaratnya di mana tertulis? Syarat gimana maksudnya? Syarat gimana? Syarat-syarat kayak gitu memahaminya harus dengan cara kayak gitu gimana coba? Ada nggak persyaratan untuk memahami kitab kalian? Nggak ada sih persyaratan untuk Jadi kenapa kok narasi seperti itu? Harus ada Tapi, gininya, apanya segala iya, macam. maksud saya begini, kita sebagai seorang pelajar ataupun untuk mendalaminya, pastinya kan kita pasti menemukan benang merahnya. Oh, ini peristiwa dalam pasal ini begini. Kalau kita benar-benar ini kalau kita dalam ya, oh ternyata dalam peristiwa ini begini kejadiannya. Astaga. Begini. Nah, gitu. Jelas sekali itu bahasanya sebuah kalimat. Nek, kurasa kau nggak tamat kau sekolah ya? Ya, atau kurasa dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia kau nggak pernah masuk ya? Berdiri ya di lapangan ya, ngobrol bendera ya? Kurasa gitu ya? Sebenarnya Blender, saya belum siap ini, saya belum cuci muka soalnya apa saya baru bangun. Alah. Jadi ibaratnya saya baru gimana ya? Belum ngopi lagi, belum mandi lagi. Jadi ya setengah segar. Blender. Blender ganteng. Apa? Kamu udah makan belum? Blender ganteng. Ya, nggak dijawab, dibilang Blender ganteng. Ya udahlah, panggil Dinda aja, Dinda. Dinda imut. Ih. Ya. Blender. Gila aku nengok-nengok kalian ini, bahaya kali kalian. Aku inilah semenjak dilegalkan paus perkawinan sama jenis, bahaya kalian ini. Enggak begini, Blender. Gila aku nengok kalian ya. Jangan bilang gila karena Blender itu terlalu memaksakan di akalnya, ya ibaratnya kan lebih berpatokan pada Mana akal pula Bang ku Blender paksakan ku gitu. sorong ke pantatmu? Mana ku paksakan ku sorong pantatmu? Mana ku paksakan? Karena gini Blender, saya pernah di posisi abang juga. Jadi ibaratnya kan setiap peristiwa yang terjadi di sana itu saya memaksakan supaya masuk di akal saya gitu. Ibaratnya saya mengklaim diri itu saya bahwa benar. Yang tanggal sebenarnya itu salah juga kalau kita memaksakan ya. Jadinya kita bisa gila juga, betul. Iya, Kamu udah makanya gila kok gimana? janganlah gila Bang Blender. Izin, saya tengahin. Panehe dan Bang Blender, saya tengahin. Ya. Dari tadi yang memaksakan ada mati rohani itu siapa? Bukan memaksakan, tetapi kan saya memberikan pemahaman Pak Ustadz. Oke, di mana definisi mati rohani itu ada? Secara umum mati itu adalah terpisahnya jasad dan roh. Itu mati. Iya. Kalau Jadi- mati rohani di mana Pak didapat artikel itu atau sebuah definisi itu? Jadi betul. kalau kita di publik kemudian ada narasi menjelaskan tentang mati rohani, seperti apa mati rohani? Selain daripada Bible yang terangkan itu, di kenyataannya apakah ada manusia yang mati rohani? Silakan. Iya, kematian rohani itu maksudnya memang pada awalnya itu kan manusia pertama itu dijadikan supaya kudus, dan mereka itu adalah kudus. Semenjak mereka dijadikan, artinya ketika mereka melanggar perintah Allah dan membuat diri mereka tercemar, artinya mereka membuat sebuah kesalahan yang bertentangan Pak Nehe, perintah coba Allah. tunjukkan di dalam Bible, ada kata-kata mati rohani. Silakan. Tidak ada, jadi dan tujukan juga di Bible yang mengatakan Adam dan Hawa mati jasmani. Ada nggak? Definisi mati tadi sudah saya kutip. Nah. Mati itu Nah. adalah terpisahnya jasad dan roh. Betul. Jadi tadi saya bilang Pak, untuk memahami peristiwa histori
ya di Alkitab itu kita tidak boleh mementokkan, karena pasti dalam setiap peristiwa itu kan ada maksud dan tujuan. Jadi kalaupun Bapak mengatakan terhadap saya di mana ayat mereka itu mati rohani, betul tidak? Dan kalau saya mengamati juga, memberikan pertanyaan, di mana juga ayat di dalam Alkitab mengatakan mereka mati jasmani, kan begitu? Oke, Tapi saya terangkan, Pak. nah, Saya terangkan, nanti lanjut dengan Bang Blender ya. Mati jasmani itu tidak ada bedanya dengan yang disebutkan mati rohani yang Bapak sampaikan. Namanya mati itu tidak bisa disambungkan dengan mati jasmani, mati rohani. Kalau misalnya Pak Nehe memaksakan ada definisi lain terkait dengan mati, coba tunjukkan data supaya kita sama-sama belajar di sini. Ada artikel yang mengatakan mati jasmani, mati rohani. Tetapi di KBBI atau dalam kaidah bahasa Indonesia, mati itu terpisahnya jasad dan roh. Tidak ada jasmani dan rohani. Yang ada adalah mati. Mati itu kata dasar, Pak. Mati menjadi kematian. Kan begitu? Silakan Akhi Bender, lanjut. Nehe, malu loh. Ini masuk ke YouTube loh, Nehe. Masuk ke YouTube ya. Ribuan orang menonton dan menyaksikan. Kau mewakili daripada Kristen loh. Kita diskusi secara umum aja dulu. Secara umum aja tentang mati saja kau udah salah. Coba, salah kau menafsirkan mati itu. Yang jelas-jelas di Bible itu tidak ada dikatakan mati rohani. Tapi kau mengklaim mati rohani, gak malu kau? Seperti tengoklah sama anakmu, kawanmu. Ya, di mana baru mati rohani? Dari mana kau dapatkan mati rohani itu? ya udah. Ya. Nah, tadi kan artinya bahwa saya mau menanggapi itu, saya memberikan pemahaman. Kenapa? Awalnya saya mengatakan begini, setiap peristiwa kejadian itu ada maksud dan tujuan. Misalnya, apa sih ketika mereka mati, dan apa sih maksud ketika Yesus mati? Kan itu kan beda peristiwa. Kalau kita sama ratakan, artinya bahwa kita mentok dalam satu pikiran tersebut. Makanya saya bilang setiap memahami histori legalitas itu kan pasti ada tujuan, ada maksud gitu. Iya, ini bukan taunya aku sebab dan tujuan, sebabnya sebab kejadian. Nah, ini kejadiannya pernyataan, sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang dinyatakan Tuhan langsung terhadap Adam dan Hawa. Ini loh, sebuah kalimat. Kalau kau mengatakan kejadiannya jelas, ya, ini ultimatum. Ya, ultimatum kepada Adam dan Hawa. Hei, sama kayak gini. Hei, Nek, kau jangan keluar dari rumah itu. Kalau kau keluar dari rumah itu, kau nanti mati. Kau tabrakan. Hei, Nek, kau jangan main api. Nanti kau terbakar. Loh, ini loh, sebuah perintah ya, kalimat ya. Jelas ya, sangat jelas. Di situ dinyatakan Tuhan, hei, Adam, Hawa, jangan kau makan buah itu ya, kau nanti mati. Udah selesai. Jadi kalau misalnya nanti kau mati rohani, nanti kau mati jasmani, nggak ada kesimpulannya ke situ. Jelas itu Tuhanmu mengatakan sebuah kalimat, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Saat kau makan, pada hari kau memakannya, pada saat kau memakannya, engkau pasti akan mati. Selesai. Udah. Kok kau mengatakan mati rohani, mati apalah kau? Ini kan kejadiannya jelas, sebuah kalimat, tekanan, ancaman, ya, peringatan. Jadi kok dikatakan mati rohani pula lagi kau, enggak aja. Ini sebuah peringatan, apa namanya? Ya, peringatan lah. Hei, ini jangan kau naik, jangan kau keluar. Nanti kau ditabrak mobil. Ya udah, janganlah kau keluar. Kalau gitu, kan selesai. Hei, naik, hidupkan lampu. Apa lagi coba? Ini sebuah apa ya? Kok kau suka-suka hati aja menafsirkan? Wene, pakai sepatumu. Kalau nggak kau pakai sepatumu, sempak kau koyak. Kau pakailah sepatumu. Selesai. Itu. Ini nggak ada lagi kok kau menafsirkan suka-suka hatimu. Hah? Kau menafsirkan suka-suka hatimu. Nek, kau cuci sempak kau yang koyak itu. Jorok kali sempak kau cuci. Udah selesai. Kalau nggak kau cuci, joroklah sempakmu. Selesai, itu aja cuma. Jangan kau mengatakan, oh ini sempak rohani, oh ini sempak koyakku rohani. Kan nggak mungkin kan? Apa lagi coba? Udah jelas.
Jadi kalau kau mengatakan itu sebuah peringatan ya, zaman haruslah nggak ada lagi apa ya, cuman ya perintah, itu perintah. Kok kau pula perintah, kau pula yang menentukan perintah seseorang, kau pula yang menentukan perintah Tuhan, kan aneh. Makanya wajar ketika aku bilang mengatakan kalian itu bukan Tuhan yang mengatur kalian, tetapi Tuhan, kalian yang mengatur Tuhan. Ini jelas. Semua perkataan-perkataan Tuhan suka-suka hati ayah kalian aja menafsirkannya, betul. Kadang-kadang kami di sini diskusi mencoba berhati-hati membahas kitab kalian, mencoba berhati-hati untuk membaca Bible kalian. Jangan sampai ada salah satu kata aja, jangan sampai ada kami tambahi satu kata. Hati-hati kami. Kok kalian enggak suka-suka hati ayah kalian aja menafsirkan Bible itu? Ya betul. Kadang-kadang wajar kami di sini emosi sama kalian, wajar kami emosi sama kalian. Kami menjaga Bible kalian itu, menjaga sebuah kalimat dan kata-kata di kitab kalian itu. Jangan sampai kalian tersinggung, jangan sampai kalian sakit hati ketika kami menambahi dan mengurangi firman Tuhan itu. Ini kalian kok suka-suka hati ayah kalian aja, suka-suka menambah. Wajarlah kami marah sama kalian, wajar. Itu firman Tuhan, jangan kalian kurang-kurang, jangan tambah-tambah, jangan suka-suka hati ayah kalian memahaminya. Wajar kami emosi di sini. Ayo kita bahas apa yang tertulis, selesai. Sama-sama kita. Dari SD kelas 1 sampai dengan SMA kelas 3 nggak pernah hilang pelajaran bahasa Indonesia itu, nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Selalu ada pelajaran bahasa Indonesia, selalu ada. Kok kalian macam nggak paham bahasa Indonesia ya? Tapi iyalah memang bodoh kali, bodoh, karena itu tadilah sama kayak Paulus kalian. Apa yang disampaikan Paulus, apapun yang kalian sampaikan kepada orang Galatia, kepada orang Korintus, apapun yang kalian sampaikan tentang Kristus nggak peduli kami menerima dengan sukacita. Mau kalian bilang dia bukan Tuhan, mau kalian lu Tuhan, nggak urus, yang penting Yesus Tuhan, selesai. Itulah kata-kata Paulus, sama kayak kalian. Jadi doktrin Paulus itu sampai kepada kalian. Itulah, mau apapun kalian bilang, cemana orang mau percaya sama Paulus? Orang silsilah dia pun gak jelas. Saat dia menyampaikan ajaran Kristen itu kepada Galatia, Korintus, Filipi, banyaklah orang gak percaya. Karena apa? Mereka mengetahui siapa Paulus ini. Silsilahnya pun gak jelas. Dia seorang pembunuh. Kapan pernah dia dekat sama Yesus? Gak pernah jumpa sama Yesus. Terus keluarganya pun nggak jelas, mukanya pun macam lah. Jadi bagaimana ketika orang mau percaya sama dia? Pastilah orang banyak yang nggak percaya sama dia. Makanya berbagai macam cara dilakukannya agar orang percaya sama dia. Salah satunya apa? Ketika dia jumpa dengan orang Yahudi, dia berpura-pura menjadi Yahudi agar bisa membawa orang Yahudi. Ketika dia jumpa dengan ahli Taurat, dia berpura-pura mengikuti hukum Taurat agar orang-orang bisa mengikuti dia. Kan itu seperti bunglon, itulah Paulus. Sama kayak kalian ini. Padahal jelas apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang orang bodoh yang bermegah-megah. Jelas itu. Sudah Blender. Jelas sama kayak Paulus kalian. Pas lah. Sudah Blender. Pas. Udah. Udah. Saya menanggapi Blender. Udah. Sana minum air dulu. Minum air dulu. 1 gelas. Udah minum air belum? Minum air dulu. Nah, jadi tua. tua ya nggak boleh. Itu nggak boleh, nggak bagus untuk rohani, nggak bagus untuk kesehatan. Nah, Blender, masalah kejatuhan manusia pertama tadi tentang kematian. Nah, memang kisah di situ adalah kisah kelas kejatuhan manusia pertama ya. Nah, ada yang digambarkan dengan pasangan suami istri. Di mana yang pertama yang memakan buah terlarang. Jadi di situ bukan buahnya yang beracun sehingga mematikan orang yang memakannya, tidak. Tetapi dikatakan di situ mati dalam hal karena awalnya mereka kudus. Jadi kekudusan mereka itu telah mati, telah tercemar sehingga mereka lebih memilih mendengar suara iblis daripada suara Allah yang berfirman gitu. Jadi bukan mati secara jasmani, kematian kekudusan mereka yang Tuhan berikan kepada mereka gitu. Jadi jangan salah kaprah Blender.
Sudah. Lah, nyambung pun nggak apa yang kau sampaikan. Kurasa kalau kau dengar sendiri rekaman ini, kau aja pun nggak paham apa yang kau sampaikan. Apalagi kami. Bukan, Iya. tadi awalnya Anda mengatakan kalau dikata di kematian itu, Anda kan mentok dalam hal ini kematian jasmani. Ya betul, tapi secara legalitas maksud dari peristiwa di kejadian pasal 3 itu tentang manusia jatuh bukan mati secara jasmani, tetapi kematian kekudusan hidup mereka terhadap Tuhan. Awalnya itu mereka kudus, jadi ketika mereka jatuh, bukan buahnya yang beracun sehingga mematikan mereka memakannya gitu, bukan mereka. Jatuh kemana orang tuh, jatuh kemana? Nah, jadi artinya kematian situ kematian kekudusan mereka Nggak yang jatuh, Tuhan. jatuhnya kemana orang tuh, jatuh dari mana? Nah, sehingga Tuhan memberikan Ya jatuhnya kemana? Jatuh kok bisa jatuh tuh, dari mana orang tuh, tangga? bukan Manjat tangga? bukan Jadi begitu gimana jatuh? konsepnya, Maksudnya Bunda. jatuh apa? Mereka jatuh itu kan karena mereka lebih memilih mendengar suara iblis Loh, dibanding ketika mendengar perintah suara Allah. iblis jatuh orang tuh, jatuh gitu, jatuh dari tangga, dari atas gitu, Ya, gimana? jadi bukti nyatanya kan sehingga si perempuan itu memakannya dan mengajak si manusia pertama itu, si Adam. Iya, terus jatuhnya dari mana? Apa manjat orang tuh? Bukan begitu. Jatuhnya di Jadi- situ bukan jatuh dari tangga, jatuhnya itu Jadi- jatuh dalam dosa. Mereka awalnya kudus. Ya, Dosanya saya jatuh, bilang dosanya jatuh ke bawah gitu, dosanya. bukan begitu. Jadi makanya saya bilang Blender, kalau saya berdiskusi itu kita tidak boleh mentok dalam satu kata. Kalau kita mentok artinya kalau kita mentok dalam satu kata artinya kita kurang gizi. Gitu loh. Siapa kau kurang gizi? Makanya saya bilang silakan dulu minum air biar badanmu itu segar terus tambah Enggak, energi. jatuhnya tadi dari mana? Kau mengatakan jatuh, dosanya yang jatuh. Apa cemananya? Coba bahasa kau yang benar lah. Biar Jadi paham. jadi kejatuhan di situ artinya bukan jatuh dari tangga. Jadi jatuhnya manusia dari kekudusan itu lebih memilih mendengar perintah. Kudus itu apa? Kudus itu apa? Kekudusan itu kan tidak tercemar. Artinya itu kan Tuhan Oh, menciptakan. jatuh dari tercemar. Maksudnya tercemar itu di atas gitu. Maksudnya jatuh Ya. dari kekudusan. Begini, Berartinya, Blender. Cemana? Coba. Blender tercemar itu artinya itu melanggar titah-titah Allah yang telah ditetapkan kepada mereka gitu. Tercemar Jadi, melanggar titah-titah. jadi makanya Tercemar. dikata. Nah, terus makanya berarti jatuh dari titah-titah gitu jatuhnya. bukan, makanya saya Gimana bilang Blender tidak usah mentok dalam satu kata. Kalau kita mentok dalam satu kata artinya kita kurang gizi. Ya pahamin Jadi- lah, aku nggak paham dengan kata-katamu, Iya. makanya aku minta tanya. Terus Makanya tadi itu, maksudnya saya- jatuh dari kudus, orang itu jatuh dari kudus, dari tercemar jatuhnya gitu. Makanya saya bilang tadi Blender, saya memberikan pemahaman kepada Anda supaya sampai pikiranmu tentang pemahaman saya, penjelasan saya. Tapi nyatanya kan selalu jatuh dari mana? Jatuh dari tangga. Bukan begitu. Nah, jadi gimana? Jatuhnya itu jatuh manusia dalam dosa itu karena kecemaran mereka itu melanggar Oh, titah manusia Yang itu Maha Kuasa jatuh ke dalam dosa. Maksudnya manusia itu jatuh dari atas masuk ke dalam dosa gitu. Masuk jatuhnya. Aduh, susah ya, Blender, susah ya, Blender. Saya rasa kamu sekolah dulu atau kada ya? Enggak, daripada aku yang pusing kau buat, lebih bagus aku sekarang musingin kau. Ayo, jatuh dari mana ya? Kalau itu mau Nggak kau, boleh. ayo. Nggak bakalan. Kalau memang itu mau kau, ayo. Aku dari tadi coba fokus, tapi nggak bisa. Ayo, aku ikutin kau. Ayo. Siapa yang mindset duluan daripada aku pusing? Ayo, terus jatuh kayak mana? Jatuh kayak mana? Coba jelaskan. Jadi jatuh dari pencemaran. Maksudnya gimana nih? Pencemaran jatuh gitu. Coba jelaskan dulu. Ya, artinya begini ya. Mereka dikatakan jatuh itu karena mereka melanggar perintah Allah. Awalnya kan mereka kudus. Nah, apa langgaran apa yang langgaran apa yang di apa orang tuh? Perintah Allah yang mana dilanggar? Nah, artinya di situ Blender manusia. Enggak, perintah Allah yang mana dilanggar? Begini, saya memberikan pemahaman. Kata jatuh di situ bukan jatuh misalnya dari tangga ataupun jatuh dalam hal yang lain. Artinya di situ manusia jatuh ke atas mengikuti anjuran iblis. Oh, jatuh ke atas bukan ke bawah. Artinya Bukan. jatuh ke atas dulu ya pemahamannya.
Enggak. Mereka misalnya mereka Bukan. jatuhnya Oh, berarti jatuh ke atas ya, ke atas bukan ke bawah jatuh ya. Oke, terus. Bukan begitu Dari mananya? konsepnya, bukan begitu Dari mana? peristiwanya. Tadi jatuh Makanya ke atas kau bilang. makanya saya bilang Blender, kalau kita memahami peristiwa dalam Alkitab itu pasti Ya. ada. Makanya saya jangan mentok karena setiap peristiwa. Iya, aku nggak mentok tadi. Aku apa yang aku itu menurut pernyataanmu. Nggak ada Karena- bantah. Aku nggak karena- pernyataanmu. Karena Jatuh ke kebanyakan atas ya, menurutmu jatuh ke atas ya, bukan ke bawah ya. Terus, bukan begitu. jadi kemana? Jatuh ke atas kamu ngambil konfesiones ya? Lu tadi kan kau yang mengatakan jatuh ke atas. Cuman ini. Iya kan? Jadi begini, jatuh di situ bukan berarti jatuh dari tangga, bukan. Tadi saya bilang manusia itu dikatakan jatuh karena mereka mengikuti anjuran iblis. Jatuh berarti jatuh Oh, dari jadi ketika kekudusan itu. iblis, ketika mereka mengikuti anjuran iblis terus jatuh ke bawah apa ke atas? Jadi kalau mereka itu mengikuti anjuran iblis, otomatis kan mereka tercemar. Tercemar, nama baik Iya. mereka tercemar gitu. Dan disitulah dikatakan manusia pertama. Enggak, tercemar itu apa tercemar? Tercemar itu apa? Tercemar itu kan sudah tidak ada lagi ibaratnya pada awalnya kan mereka kudus. Jadi kekudusan itu sudah tercemar oleh karena pelanggaran manusia pada peristiwa itu. Oh, jadi ketika mendengar iblis mereka tercemar, langsung mereka kotor, jorok gitu, jorok. Bukan Gimana? jadi jorok di situ bukan secara jasmani. Jadi jorok di situ adalah kekudusan yang Tuhan berikan kepada mereka. Oh, Itulah tadinya kudus. tercemar. Oh, si kudus itu yang jorok gitu, kayak sampah. Kamu sekolah enggak ya, Blender? Kudus itu Blender, apa kan? Kudus tercemar. Maksud aku nih kudusnya apa? Abang Blender, kamu sekolah di mana ya Blender? Kok Loh, enggak, makanya pahamin kudus itu apa? Apa kudus itu coba? Hah? Blender, Ya. kamu sekolah di mana dulu? Iya, Sekolah dulu, makanya aku nggak ngerti. Makanya kau tolong jelaskan. Kudus itu apa? Blender, kamu sekolah di mana dulu? Nggak sekolah, aku nggak sekolah. Makanya kau jelaskan arti kudus satu kata aja nggak paham. Aku nggak paham satu kata. Makanya kau kasih pernyataan kalimat yang bisa aku paham. Kalau aku nggak paham, aku bertanya. Atau gini aja Blender, kan dirimu kan udah bilang kamu nggak sekolah. Mau nggak kalau saya sekolah? Nggak usah. Aku sekarang mau belajar dari kau aja sekarang. Ya iya. Karena gini loh, pemahaman kau ini paling aneh aku tengok. Karena apa? Baru kali ini aku mendengar mati rohani. Ini baru kali ini lah. Makanya aku mau tahu juga, mau Jadi- pintar aku. Dari mana pernyataan mati rohani ini dari kau dapat? Makanya coba jelaskan. Ya udah gini aja. Kalau mau belajar sama aku, mau nggak aku kirim ongkos? Kamu mau Nggak ketemu? perlu lah, nggak perlu di sini aja. Tapi Di sini aja. Coba, belajar. aku kepingin dapat pemahaman yang aneh-aneh darimu ini. Makanya tadi jatuh ke atas, sudah dapat ya poinnya ya. Jatuh ke atas, ini poin yang kedua. Jadi biar enak aku bahasa, ya. Jatuh ke atas, terus apa lagi tadi? Mati rohani, terus apa lagi? Pencemaran jorok, apa lagi tuh? Coba, aku biar dapat nih satu-satu kata-kata yang aneh-aneh nih. Baru tahu aku nih jatuh ke atas, nggak pernah ke bawah. Lanjut. Nah gini ya, jadi saya pelan-pelan untuk memberikan pemahaman. Jadi di dalam di dalam episode peristiwa tersebut itu si iblis itu dalam bentuk ular itu Peristiwa, berarti ini main film ya, episode sinetron ya, sinetron. Lanjut. itu bahasa-bahasa kiasan aja sebenarnya. Ya episode tahu aku sinetron ya, episode pertama nih ya. Lanjut. Nah sudah. Apa nih Sudah, judulnya Bang. nih kalau sinetron? Gini Episode aja lah. pertama. Udahlah, nggak usah lah dikatain episode lah, karena Jadi terlalu tadi kau mengatakan episode. Makanya hati-hati kau cakap, bahaya nih. Jadi terlalu susah Anda memahaminya gitu. Nah, jadi maka udahlah kita bahasa-bahasa ringan aja kita kasih. Di dalam peristiwa itu, nah si ular itu kan menyerang alam melalui ciptaannya. Dia Ular menyerang Tuhan. Iya, makanya saya bilang Ular menyerang. yang menyerang Tuhan. Bentar dulu, saya memberi Terus pemahaman. mak gawat lah, ular menyerang Tuhan. Bentar. Dengan cara apa? Dililit lalu dipatok. Iya, diam dulu Blender. Biar saya memberikan pemahaman. Menyerang Allah melalui kan ada lagi sambungannya melalui ciptaannya. Jadi pertanyaan ciptaannya itu siapa? Itulah manusia pertama tadi. Oh, jadi ular itu menyerang Allah melalui Adam. Melalui Hawa. Melalui Hawa. Iya. Oh, berarti ular itu menyerang Tuhan melalui Hawa.
Berarti Ciptaan Hawa yang begitu, megang ular melalui itu untuk ciptanya. mematok Tuhan gitu. Bukan begitu konsepnya. Bukan begitu Sebenarnya. konsepnya. Makanya Berarti saya bilang, tadi kan kau mengatakan ular itu menyerang Tuhan melalui ciptaannya, melalui Hawa. Berarti Hawa yang memegang ular langsung mematokkannya kepada Tuhan, gitu ya? bukan. Dalam dalam peristiwa itu bukan mematok di situ. Jadi menyerang begitu, bukan mematok. Oh, jadi Sebenarnya menyerangnya dengan cara apa? Ular si kayak ular mana nyerang? Kalau nggak matok lilit ya kan? si ular itu kan iblis. Jadi ular di sini menjadi topeng bagi sebuah makhluk yang bermusuhan dengan Oh, Allah ularnya dan pakai manusia. topeng. Oh, itu menyerang Tuhan pakai topeng dia. Bukan begitu. Jadi, Gimana ya? Susah gimana ya? kita Aduh. berdiskusi seperti begini. Jadi karena blendernya kan mentok. Jadi saya bilang kalau kita mentok dalam satu kata, kalau bolehlah blender, kalau boleh makanlah makanan yang bergizi gitu, biar lebih. Maksudnya ular itu makan bergizi biar supaya bisa nyerang Tuhan. Cumananya? Bukan, maksud saya kan. Jadi, Maksudnya kalau mengonsumsi makanan yang bergizi, otomatis kan kita lebih ringan memahami apa yang disampaikan. iya, apa hubungan dengan ular? Hah? Ketawa kau. Sudah blender. Udah lagi bahasa-bahasa kayak gitu, mencret kau buat sebuah kata-kata, mencret lah kau, enggak aja kau. Bukan menceret, justru kamu yang menceret saya dikit. Nggak ada aku mencret, kau udah mulai pusing dengan apa yang kau narasikan kan? Ya, Bingung kau kan? nggak. Jantungan kau, mau Iya, berkata jantungan kau. Hah, siapa jantungan yang kau mau ngomong pusing? kan? Kau coba berhati-hati kau bicara sama aku kan? Dan akhirnya kan? Enggak. Karena suka hati kau jawab. Gini Mulai blender. berhati-hati kau berbicara. Blender, biasanya kalau saya ngomong sama orang itu saya pasti tegas, tapi saya ngomong samamu pelan-pelan karena saya tahu kapasitas mentalmu. Makanya saya pelan-pelan. Kapasitas mentalku. Ya, gimana kapasitas Iya, mentalku? makanya Aku saya nanya, pelan-pelan. aku mengikutin apa yang kau sampaikan. Ketika kau mengatakan menyerang, ya udah nggak usah basa-basa. Ketika mentok kalian itulah gunakan bahasa alegoris, kritis, terasi, peninglah algoritma. Tiba-tiba ya. Itu dalil untuk kalian ketika terpojok udah menggunakan istilah-istilah bahasa-bahasa sok keren. Itulah biasa kalau udah terpojok, oh bahasa-bahasa sok keren inilah segala macam, framing lah. Padahal udah mentok atau menjawab. Bukan begitu juga, karena gini blender, kenapa kita itu tidak pernah saling memahami? Karena yang satu itu bertahan terhadap Bukan argumen. bertahan. Iya, Karena betul. narasi kau suka-suka hatimu mengatakan. Jadi kayak mana kami memaham? Karena Tadi kau begini mengatakan, blender ya. tadi kau Blender. mengatakan jatuh ke atas. Cuma dari mana baru sejarah mati rohani? Dari mana didapat tuh? Nggak ada saya bilang itu jatuh ke atas, kan dirimu tadi Itulah yang kau bilang. bohong kok. Bentar Bohong dulu. kan? Tadi dirimu yang bilang pertama jatuh ke atas. Jadi Loh, makanya kau saya yang bilang bilang. kok jatuh ke atas kok, bukan aku kok lucu. Iya, Itulah saya ngeles kau bilang. tuh. Iya, selanjutnya saya bilang sebenarnya itu satu pertanyaan bagi Anda. Kamu bilang jatuh ke atas itu kamu ngambil di konvensional ya? Saya bilang kayak gitu kan tadi. Konvensional itu penjahit baju. Konvensional lagi nggak ada urusannya. Nah, di situ. Apa Jadi urusannya Adam dengan jahit celana, membaju, nah, pabrik konvensional, pabrik kain. Apa hubungannya? Bukan begitu apa hubungannya. Jadi maksud saya itu kan ini kitab saya. Tapi saya bertanggung jawab itu memberikan pemahaman. Tapi terima nggak terima, ya jangan paksa. Pemahaman Karena gini, apa yang harus kau pertanggungjawabkan? Aku hanya bertanya di sini, nggak aku tuntut pemahaman kau. Iya. Aku cuma mengikuti narasi kau. nah begini. Apa yang kau sampaikan udah. Nah, jadi tanggung jawab saya kepada Anda itu kan setiap pertanyaanmu itu Kapan yang kau buntingin aku? Tanggung jawab kau sama aku. Kapan kau buntingin aku? bukan begitu, Kapan kau bukan hamilin begitu. aku? Tanggung jawab apa kau sama aku? Gak usah dulu kemana-mana, blender Ya ada udah, cantik. maaf. Apa yang perlu kau pertanggungjawabkan terhadap aku? Ada rupanya kau sorong aku, ada kau buntingin aku. Woi, ada cewek di sini, kamu ngapain bilang cewek? Tanggung jawab apa pula yang harus kau ini kan? Gila ya. Lanjut lu, aku mau maghrib, mau maghrib lu, sholat. Takut dia, blender. Ya udah sholatlah dulu, pergilah kau. Baik buat saudara-saudara yang di bawah, jangan kalian kira itu bahwa blender itu tidak ada
tidak ada apa ya saya bilang tadi ya. Tidak ada pemahaman, tapi sebenarnya dia paham, tapi dia pura-pura nggak paham aja. Oke lah, kalau kalian lagi sholat silakan. Saya juga mau turun ini sebentar, ada kegiatan sebentar. Saya mau mandi dulu, habis itu makan. Ya, nanti saya gabung lagi. Pak Inspirasi, Pak Ustadz Arif, Pak Ustadz Madu, Pak Kiai Hendi, Pak siapa namanya itu? Pak Ustadz Besar Blender. Ya, saya mandi dulu ya. Blender memang ya orang yang ngelawa setiap berdiskusi. Sebenarnya Blender ini ada ininya apa namanya itu keunggulannya itu ya membuat orang gimana ya marah. Nah itulah karunia Blender ini. Karena Blender membuat orang pusing, membuat orang marah sebenarnya. Tapi itulah karunia dia. Jadi saya rasa para ustadz yang di atas ini ya jangan ikuti Blender ya. Susah pemahaman kayak gini. Ya. Oke, saya mandi dulu. Waalaikumsalam. Salam Pak Ustadz. Kok turun? Oh, Pak, Pak Ustadz, saya ini dulu ya, mandi dulu ya. Habis itu saya belum makan. Aku baru bangun loh Pak Ustadz. Gak segar jadinya. Seharian aku nggak mandi. Aku mandilah dulu nanti naik lagi. Siap. Oke, siap abangku. Ya, Ya. sehat-sehat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Madu, mana orangnya nih? Anybody home? Halo? Halo?
Loh, kok sepi nih Bang Blender? Cek. Mana Bang Blender ini? Bang Blender? Waduh. Mana kau Bang Blender?